Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing tips atur uang saat harga kebutuhan serba naik. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Baik, langsung aja yang pertama, tips atur uang saat harga kebutuhan serba naik yaitu evaluasi pengeluaran bulanan. Coba dilihat lagi, dicek lagi pengeluaran bulanannya, takutnya masih banyak pengeluaran yang kurang penting. Kalau udah dicek, oh ternyata masih banyak nih pengeluaran untuk membeli barang konsumtif yang tidak dibutuhkan. Nah, diperbaiki ya. Jangan sampai terulangi lagi di bulan berikutnya. Kalau masih terus banyak pengeluaran yang kurang penting, sekarang harga kebutuhan naik, itu akan menyulitkan kita untuk menabung. Kalau kita nggak bisa menabung, takutnya nanti kondisi keuangan kita malah memburuk. Nah, makanya coba mulai dari sekarang kurangi pembelian barang konsumtif, hindari pembelian barang yang kurang penting, utamakan aja dulu kebutuhan dan menabung. Kalau sekiranya mungkin nih ada anggaran untuk hiburan, silahkan dipisahkan, dijatah ya agar tahu batasan. Dengan seperti itu, insya Allah keuangan akan selalu stabil. Kemudian yang kedua, tips atur uang saat harga kebutuhan naik yaitu cari alternatif produk. Nah, coba cari merek yang lebih murah tapi tetap berkualitas. Misalkan nih kalau belanja bulanan beli produk A, nah sekarang pindah aja ke produk B yang lebih murah. Tapi ingat kata aku juga, usahakan yang tidak berdampak buruk untuk teman-teman. Kalau yang berdampak buruk jangan. Jadi silahkan dipilih-pilih lagi mana produk yang sekiranya bisa diganti ke produk yang lebih murah, mana yang enggak. Lumayan itu bisa mengurangi pengeluaran. Dan usahakan nih kalau mau belanja bulanan, dicatat, ditulis kebutuhan apa yang harus dibeli. Nanti pas belanja bulanan, belanja sesuai dengan catatan tersebut ya yang dibawa. Jangan belanja luar dari catatan tersebut. Kenapa? Karena itu dipastikan bukan barang yang penting, bukan barang yang dibutuhkan. Karena kalau dibutuhkan pasti sudah direncanakan untuk membelinya. Insya Allah kalau teman-teman mau disiplin seperti itu, pengeluaran tidak akan terlalu besar ya. Kemudian yang ketiga, tips atur uang saat harga kebutuhan naik yaitu manfaatkan promo dan cashback untuk membeli kebutuhan. Nah, silahkan manfaatkan aplikasi belanja online yang menawarkan promo, cashback, potongan harga, diskon, silahkan. Aku juga sama, suka belanja di momen-momen tertentu, tapi yang dibelinya kebutuhan. Kalau yang dibeli kebutuhan kan jadi hemat ya. Kalau yang dibelinya yang kurang penting yaitu bisa jadi boros. Makanya kalau teman-teman sering tergoda pengen belanja online, belanja yang kurang penting, gak usah dihapus aplikasinya. Cuman kalau lagi gak ada aktivitas, jangan iseng-iseng buka aplikasinya. Jadi buka aplikasi tersebut kalau memang lagi pengen membeli yang berupa kebutuhan. Misalkan nih bunda mau beli tas sekolah anak, sepatu anak. Nah, kalau beli di toko harganya lumayan, bisa manfaatkan aplikasi belanja online yang nyari yang ada diskonnya, nyari yang ada potongan harganya. Dengan seperti itu, insya Allah pengeluaran untuk membeli kebutuhan tidak terlalu besar ya. Kemudian yang keempat, tips atur uang saat harga kebutuhan naik yaitu siapkan dana darurat. Nah, tetap usahakan menyisihkan untuk tabungan dana darurat. Karena apa? Itu sangat penting. Kalau sekarang harga kebutuhan naik, yang diliburkan bukan menabung, tapi pengeluaran yang kurang penting. Jadi teman-teman berfokus aja untuk memenuhi kebutuhan dan menyisihkan untuk menabung. Kalau nyari hiburan yang gratis aja, yang murah meriah aja ya. Karena apa? Dana darurat itu amat sangat penting. Nanti kalau kita dalam kondisi darurat, kita nggak punya dana darurat, kita sendiri yang bingung ya, nyari pinjaman sana sini. Makanya ayo usahakan untuk menabung dana darurat, gak apa-apa semampunya aja daripada tidak sama sekali. Kemudian yang kelima, tips atur uang saat harga kebutuhan naik yaitu
optimalkan transportasi. Nah, biar menghemat pengeluaran transportasi bisa ya menggunakan transportasi umum kalau memang lebih murah pakai transportasi umum, atau berbagi kendaraan sama saudaranya sama keluarganya. Biasa naik motor satu-satu. Nah, sekarang gantian aja. Hari ini pakai motor siapa, besok pakai motor siapa, kayak gitu ya. Dengan seperti itu insya Allah akan mengurangi biaya transportasi. Kemudian yang keenam, tips atur uang saat harga kebutuhan naik, yaitu masak di rumah. Nah, ini untuk yang anggota keluarganya cukup banyak, daripada makan di luar ya, beli di luar, mendingan masak di rumah. Itu pasti akan jauh lebih hemat. Tapi kalau misalkan anggota keluarganya sedikit, sekiranya masak ngebuat pengeluaran malah besar, lebih hemat beli di luar, ya silahkan. Intinya sesuaikan aja. Cuma teman-teman yang tahu mana yang lebih hemat, itulah yang dipilih. Kalau memang lebih hemat memasak, ya mendingan masak, jangan malas. Kalau memang lebih hemat beli di luar, silahkan beli di luar, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, tips atur uang saat harga kebutuhan naik, yaitu cek harga sebelum membeli. Nah, jangan malas untuk cek harga barang yang mau kita beli. Misalkan nih Bunda mau beli mesin cuci karena udah rusak, taruh kata mesin cucinya udah nggak bisa diperbaiki. Nah, coba cari tahu dulu harganya di online. Dengan merek ini, tipe ini, kapasitas segini, harganya sekian. Jadi nanti pas beli secara langsung ke toko udah tahu patokan harganya berapa. Kayak gitu ya, kalaupun beda gak bakalan beda jauh. Nah, dan usahakan kalau mau beli ke toko, ke tempat yang memang tempat tersebut itu banyak toko elektroniknya. Jadi nanti bisa milih-milih ya, nggak terlalu jauh milih-milihnya. Di toko A harganya berapa, toko B berapa, toko C berapa. Nah, kalau jaraknya deket-deket kan nggak repot, lumayan. Nanti selisihnya 100-200 ribu atau berapa, itu bisa menghemat pengeluaran. Bisa untuk menabung kayak gitu ya. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.